Diskusi malam ini kita akan membahas mengenai tokoh ya, salah satu dua tokoh dalam pewayangan ya, Cangik dan Ningrum. Sebelumnya saya disclaimer dulu, saya tidak begitu paham dengan pewayangan karena berasal dari Sumatera, dan tema ini sebenarnya mungkin lebih kepada yang bisa relate atau berhubungan dengan pemahaman saya terhadap Martinus Baumnya mungkin. Jadi sekaligus saya juga belajar malam ini dari Mbak Lia mengenai tema diskusi kita malam ini, yaitu Cangik dan Ningrum, analisis penokohan dalam konteks imajinasi naratif Martinus Baum sebagai peran partisipasi dan kesetaraan perempuan dalam pewayangan Nusantara. Nah, panjang ya, kayak berat gitu. Ada 3 tema besar yang akan kita bicarakan malam ini. Nah, diskusi ini sebelumnya saya perkenalkan Ibu Lia dulu. Akan dibawakan oleh Ibu Sisilia Damayanti. Ibu Sisilia Damayanti adalah pengajar di program studi pendidikan biologi Universitas Indraprasta PGRI, ya, dan juga sebagai dosen luar biasa pada Universitas Media Nusantara. Mungkin di Zoom ini mungkin banyak mahasiswanya ya Bu ya, yang hadir. Iya, kebanyakan mahasiswa saya. Ya, salam kuliah umum. Kuliah umum. Nah, pada tahun 2005 Ibu Sisilia menyelesaikan pendidikan sarjana di SF Budiakara, dan kemudian tahun 2012 menyelesaikan program master di universitas yang sama di Indraprasta PGRI, dan baru tahun 2021 ini menyelesaikan studi doktoralnya di STF Budiakara. Nah, Ibu Lia juga menulis, saya lihat ada buku tentang Martinus Baum dan buku Imajinasi sebagai pendamping pendidikan, sebuah pergulatan filosofis Martinus Baum dalam merawat kemanusiaan. Ini menarik sekali dan mungkin berhubungan dengan tema yang selama ini Bu Sisilia meneliti ya. Nah, baik. Saya tidak akan berpanjang-panjang ya moderatori di diskusi ini, tapi mungkin memberikan sedikit rule yang mungkin ya kita diskusi santai, diskusi ringan saja ya, mungkin bagi teman-teman di sini yang mau bertanya atau tiba-tiba pikiran ingin bertanya, bisa di kolom chat. Nanti akan saya catat ya, dan demi fokusnya diskusi kita mungkin bisa mematikan mikrofon dan video juga bisa dimatikan, boleh dimatikan. Baik, saya kira saya serahkan kepada Ibu Sisilia untuk mempresentasikan. Kita belajar bersama. Saya juga mendengarkan dengan telaten. Mungkin waktunya sekitar 30 sampai 40 menit ya Bu ya. 30 sampai 40. Pokoknya ini aja kali, santai aja. Bagi ada yang mau bertanya, mahasiswa juga silakan di kolom chat dulu. Baik, silakan Ibu Sisilia, waktu dan ruang virtualnya. Baik, terima kasih Bu Rika untuk soal pembukaannya. Saya sebelumnya mengucapkan selamat malam, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa saya yang hadir untuk kuliah umum ini. Terima kasih kehadiran juga teman-teman saya yang lain. Saya akan izin share screen dulu ya Pak. Sudah bisa dilihat ya. Oke, ini saya mau bicara tentang Cangik dan Ningrum. Sesungguhnya saya juga baru kenal dengan tokoh ini, karena memang tokoh ini asli Indonesia. Mereka adalah punakawan sebenarnya. Jadi kalau bahasa sekarang, mereka lebih dipahami sebagai pekerja rumah tangga.
kita tidak boleh bilang lagi sebagai asisten atau apa, karena sudah mulai ada mereka yang disebut sebagai pekerja rumah tangga. Saya di sini mau mencoba membedahnya melalui analisis imajinasi naratif mekanisme mengenai wayang ini. Baik, sebelumnya ketika bicara tentang imajinasi naratif mekanisme itu sebenarnya fokusnya ada pada empati ya. Jadi kita tidak akan kemana-mana dalam arti imajinasi ini khusus bicara tentang berempati, bukan fantasi, bukan hal yang bayangan-bayangan yang negatif, tapi lebih kepada hal yang positif ketika Nussbaum bilang bahwa imajinasi naratif itu kemampuan membayangkan bagaimana rasanya berada dalam posisi orang lain. Jadi, in another someone's shoes, kita diajak untuk memahami emosi, harapan, dan hasrat orang lain. Kita akan memandang bagaimana rasanya berada dalam posisi orang lain dari sudut pandang mereka, bukan sudut pandang kita. Jadi pertama penekanannya imajinasi naratif itu di situ, lebih kepada menumbuhkan empati. Kalau saya berada di posisi orang lain itu bagaimana? Seperti itu. Lalu ketika kenapa harus imajinasi naratif? Di sini saya bilang di sini ada saya. Saya adalah diri saya sendiri, pribadi yang punya keinginan, punya harapan, punya emosi, punya hasrat juga. Tapi di sekitar saya ini ada orang lain. Nah, imajinasi naratif ini akan membantu kita di sini untuk kemudian bisa punya empati untuk yang lain. Pertama, saya bilang kamu. Saya akan bisa berimajinasi dengan Anda kalau saya mengenal Anda. Saya tahu emosi Anda, saya tahu harapan Anda, saya tahu hasrat Anda. Dan ini kemudian bisa melebar lagi ketika saya kemudian bilang kepada mereka. Setelah mereka menambah lagi, tambah dalam, tambah luas lagi, ini sebenarnya Nussbaum bilang ini sebagai circle of concern, perhatian kita pada orang lain. Setelah mereka baru kita bisa kepada kalian yang lebih jauh lagi, lalu kemudian kepada dunia. Jadi Nussbaum pernah bilang pakai teorinya Adam Smith. Adam Smith itu pernah bilang, nah, kalau misalnya ada gempa bumi dahsyat di Cina, banyak orang yang menjadi korban, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang kemudian terluka dan segala macamnya. Kita sebagai orang yang humanis mungkin akan bisa berbela rasa dengan mereka. Kita bisa berempati dan bilang, oh kasihan yang mereka. Terus ada iba. Tapi kemudian perasaan itu ya akan hilang. Dalam arti kita tidak mengenal mereka. Di Cina siapa sih? Gitu. Saya nggak punya saudara, saya nggak punya teman. Misalnya. Lalu ketika suatu saat dari orang itu terluka, jadi kan namanya orang pasti biasanya dia akan seorang humanis tuh akan memikirkan bagaimana keadaan dia, sisi humanisnya keluar. Tapi itu bisa hilang karena setiap orang ya itu tadi punya emosi, punya harapan, dan punya hasrat. Kan mereka punya pikirannya masing-masing, jadi nggak bisa terus kita harapkan itu bertahan lama. Lalu misalnya kalau orang itu terluka jari kelingkingnya saja dan bilang kalau jari itu akan putus besok, dia akan kemudian memikirkan dirinya sendiri gitu. Dalam arti dia akan mikir bagaimana caranya supaya jarinya itu tidak, padahal jari kelingking supaya jari kelingkingnya tidak putus. Makanya Nussbaum kemudian dipakai imajinasi naratif ini untuk meluaskan lingkaran perhatian ini. Jadi dari saya ke kamu, ke mereka, ke kalian, lalu bisa meluas lagi pada dunia. Ini yang disebut imajinasi naratif Nussbaum. Lalu kenapa pakai imajinasi naratif? Nussbaum sering menyadari bahwa seni itu memang bisa melahirkan empati. Semua jenis lukisan, tarian, pahatan, arsitektur, bahkan dia bilang bangunan bersejarah sekalipun bisa melahirkan empati. Ya, waktu itu ngasih contoh museum veteran sama Lincoln Park itu, dia bilang itu bisa membantu kita untuk berempati pada korban-korban perang, terutama yang veteran park itu yang Lincoln itu
monumen Lincoln itu yang perang sipil, lalu yang monumen veteran itu untuk para korban tentara yang tewas di Vietnam. Tapi kenapa fokus newsroom pada narasi? Buat dia narasi punya struktur yang penting untuk mengolah emosi kita. Kita bisa berada pada posisi orang lain itu ketika kita membaca, ketika kita menghayati mereka, ketika kita menghayati bagaimana hidup mereka. Dan itu menjadi penting karena pada suatu saat itu bisa jadi kejadian itu menimpa diri kita. Mungkin dari Aristoteles, dia sih bilang things might really happen. Jadi sesuatu yang bisa terjadi. Jadi narasi itu buat dia penting karena itu kisah-kisah di situ lebih detail, lebih jelas, menggambarkan situasi masalah manusia yang dihadapi oleh manusia. Terus membantu seseorang untuk memahami dinamisme emosi yang dirasakan orang lain. Saat kita membaca kan kita seperti masuk ke dalam dunia itu. Kita seperti hanyut. Bahkan terkadang rasanya ingin tahu gitu, ada rasa penasaran ketika kita membaca sebuah kisah, cerpen atau novel. Apalagi kalau novel biasanya ketika di tengah-tengah lagi senang-senangnya baca gitu, terus kayak penasaran, di sini siapa yang meninggal, di sini sebenarnya siapa yang jahat, siapa yang baik, seperti itu. Lalu narasi juga bisa menjadi sumber inspirasi yang membantu kita untuk memahami kalau berada di posisi orang lain itu bagaimana dari sudut pandang orang lain. Nah, karena kita seperti berada di dalam kisah itu. Lalu dia juga kan narasi itu juga bisa sebagai refleksi kita bahwa bisa jadi kisah itu terjadi sama kita. Kita nggak tahu. Dan dari narasi itu sebenarnya kita juga bisa punya rasa empati terhadap tokoh-tokoh protagonis maupun antagonis. Jadi tidak sebagai pembaca, sebagai orang yang ada di luar arena itu, kita bisa melihat sebenarnya mengapa sampai dia berbuat jahat, mengapa sampai dia melakukan itu gitu. Karena kan biasanya di narasi akan diceritakan dia melakukan seperti itu karena apa, entah mungkin secara psikologis dia punya masa lalu yang kelam, bagaimana itu akan diceritakan di situ. Jadi kita sebagai pembaca bisa melihat itu gitu dari sudut luar. Bahkan juga Gus Dur akhirnya bilang bahwa narasi itu juga membantu kita untuk memahami tentang kisah-kisah para LGBT. Ya agak pernah bicara di situ, cuma saya nggak akan menekankan di situ karena memang masih terlalu sensitif untuk kita bicarakan di sini. Dari imajinasi naratif tadi, Gus Dur bilang tentang imajinasi naratif. Kenapa saya kemudian pakai wayang? Karena wayang itu adalah suatu sastra, karya sastra Indonesia yang itu berisi tentang kisah narasi. Dan sastra itu suatu narasi yang kaya ya, dalam arti ada kisahnya juga yang tertulis, tapi kita juga bisa menonton. Ada petunjuk wayang kulit. Kalau dulu tuh masih sangat sering ya, sangat sering. Ini biasanya kalau untuk ritual atau biasanya tolak bala juga, tapi sekarang lebih cenderung untuk posisi hiburan, untuk menghibur. Dan dalam suatu kisah wayang itu banyak pesan, banyak kisah yang kita bisa pelajari dong. Kisah-kisah itu tentang kehidupan, tentang bagaimana buat manusia itu diukur, berbuat baik atau tidak. Di situ ada kisahnya. Biasanya wayang itu dikisahkan oleh seorang dalang. Kalau itu dituturkan, jadi itu bukan drama. Tapi kalau wayang kulit itu, jadi wayang itu ada dua, wayang kulit sama wayang orang. Kalau wayang kulit ada dalang, jadi ada gedebuk ya, seperti gladi virtual background. Saya ada gunungan ini namanya. Gunungan ini untuk sebagai pengalih. Jadi kalau misalnya tetap terus mau beralih kisahnya, dia pakai gunungan itu. Jadi kayak semacam jeda untuk kisah selanjutnya. Nah, juga ada wayang orang. Kalau wayang orang ini baru dipertunjukkan seperti teater, karya teater di situ. Dan ada beberapa buku-buku juga yang kemudian kita bisa membacanya. Karena memang kalau wayang kulit itu biasanya semalam suntuk, ada seninya juga, ada musiknya juga, ada penyanyinya. Lalu saya di sini fokus dengan perempuan karena nanti ini akan masuk ke tokoh utama saya. Jadi kenapa saya pakai di sini ada wayang-wayang perempuan, tokoh-tokoh perempuan, karena mereka ini sebenarnya tokoh-tokoh yang
kuat, setia, sebenarnya punya power, punya kekuasaan, bisa mendominasi, tapi di satu sisi mereka tetap mengakui kodratnya sebagai perempuan. Arti mereka tidak kemudian mentang-mentang punya kuasa, mentang-mentang punya pengaruh, kemudian merasa ingin menjadi lebih. Mereka berharap bisa setara sebenarnya. Saya coba ngomong dulu dari Dewi Savitri ya. Terus ada dua sama Dewi Damayanti. Ini satu gambar wayang seperti ini karena mereka ini tokoh-tokoh, bukan tokoh utama yang sering dibicarakan dalam wayang, sering dipertunjukkan dalam wayang, jadi sering dipakai satu wayang seperti ini karena tokoh yang kurang sentral dan jarang dipakai, jadi biasanya cuma satu ini gambarnya. Jadi Savitri ini dia cantik, anak raja, terus sama bapaknya disuruh menikah, dia sebenarnya tidak mau karena buat dia nggak suka gitu, dia merasa bisa, tapi kemudian bapaknya minta kamu harus menikah. Dia akhirnya mengadakan sayembara dan menemukan seorang raja setiawan. Savitri ini seorang putri yang bisa bernegosiasi. Dalam arti dia sebenarnya ketika sudah memilih, dia punya ketetapan hati bahwa saya mau menikah dengan dia. Gitu. Jadi dia menikah dengan seorang raja setiawan namanya. Dia punya umur pendek, tinggal setahun lagi. Cuma karena dia sudah merasa yakin dengan pria itu, dia merasa bisa hidup dengan dia, dia memilih untuk saya akan tetap menikah dengan dia apapun keadaannya. Mereka menikah dan dewa datang karena selama hidupnya dia itu sering bermati raga, sering puasa, sering berdoa supaya suaminya bisa selamat, gitu kan. Lalu dewa mendengarkan doanya dan datang kepada dia bilang apa yang ingin permohonanmu dikabulkan oleh para dewata. Tapi kecuali satu hal, kamu nggak boleh minta suamimu untuk berumur panjang. Gitu. Tapi karena kecerdikannya, dia bisa bernegosiasi dengan para dewata. Dia membuat pernyataan-pernyataan bahwa saya sebagai perempuan membutuhkan seorang pria dalam hidup saya untuk bekerja sama. Dan akhirnya karena kemampuan dia bernegosiasi itu, suaminya akhirnya bisa hidup lagi. Jadi para dewa kemudian mengabulkan permohonan dia bahwa dia bisa hidup bahagia bersama suaminya diberi kesempatan hidup panjang lagi. Lalu ada Dewi Damayanti. Dewi Damayanti ini sebenarnya istri Raja Nala. Dia ini kisahnya memang bukan dalam kisah Mahabharata. Dewi Damayanti ada dalam suatu kitab di bagian Mahabharata. Jadi sebenarnya cuma kisah karena nanti ada Pandawa sebagai bantuan untuk Pandawa melihat bahwa mereka harus memperjuangkan hidupnya. Jadi Dewi Damayanti ini juga diusir sama suaminya Janala. Mereka terusir karena kalah judi. Lalu suaminya dikutuk sama Betari Kali karena sudah dia di sungai lagi apa gitu, terus kemudian jadi seolah-olah melecehkan si Betari Kali itu, lalu dia dikutuk jadi orang yang cebol. Lalu si Dewi Damayanti ini diminta pulang karena mereka bilang suaminya itu sudah tiada. Cuma Dewi Damayanti nggak percaya, dia tetap mencari suaminya. Dia dengan cara apa? Dia tahu suaminya punya makanan favorit dan itu dia kerjakan, dia memasak, dan orang yang dikutuk itu terangsang dengan masakan dia, jadi kemudian berubah lagi jadi suaminya. Lalu ada Dewi Sinta. Dewi Sinta ini ironis sekali dalam arti ya, kalau kita sering dengar Rama Sinta, kisah dia orang yang sangat setia dan dia pasrah gitu dalam arti bahwa saat Rama dibuang ke hutan, dia tetap setia mengikuti suaminya. Cuma masalahnya dia tergoda saat dia menginginkan Kijang Kencana. Lalu bersama adiknya Rama si Lesmana, mereka mencoba berburu kijang, lalu kijang itu didapat, tapi pada saat perburuan kijang itu Sinta diculik oleh Rahwana.
dan dia disekap di sana selama 12 tahun. Tapi berkat kerjasama antara Rama, Lesmana, terus dengan sahabat-sahabat lain ada Hanoman dan yang lainnya, Sinta bisa ditemukan kembali. Cuma saat dia sudah kembali lagi bersama suaminya, Rama nggak percaya begitu saja, dia minta Sinta membuktikan kesuciannya dengan melompat ke dalam api, dan itu tetap dilakukan oleh Sinta. Lalu ada Drupadi. Nah, di sini sangat terjadi kontra narasi, dalam arti kalau di versi Jawa, di versi wayang Indonesia, Drupadi itu digambarkan sebagai seorang permaisuri dari salah satu Pandawa. Pandawa itu ada Yudhistira, Bima, ada Arjuna, terus si kembar Nakula dan Sadewa. Drupadi ini sebenarnya pada versi dia suaminya ya kelima-limanya itu Pandawa itu. Cuma karena di Indonesia tidak jadi kemudian di versi Indonesia dia disebut sebagai istri Yudhistira. Sebelum saya ke Sri Kandi, saya mau bicara dulu tentang Dewi Kunti. Dewi Kunti adalah ibunya Pandawa. Dia itu orang yang sangat setia, bahkan ketika anak-anaknya kalah judi dibuang ke hutan. Jadi Kunti dan Dewi dan Drupadi itu mengikuti Pandawa saat dibuang ke hutan. Kunti ini sebenarnya punya mantra ajaib, dalam arti dia bisa melahirkan anak tanpa harus berhubungan badan. Karena kalau ini juga ada kontra narasi di sini, dalam arti saat di versi India, Kunti suaminya Raja Pandu itu, Raja Pandu itu punya 2 istri, Dewi Kunti sama Dewi Madrim. Nah, Dewi Kunti ini sebelum nikah dengan Pandu itu punya anak. Jadi dia itu diberi mantra oleh seorang rekresi, karena dia sudah melayani itu dengan sangat baik. Dia diberi mantra bahwa dengan mantra ini dia bisa punya anak yang katanya seperti para dewa. Dia mencobanya, kemudian yang pertama lahir itu karena lahir dari telinga. Lalu di versi India disebut bahwa Pandu itu dikutuk. Jadi, kalau dia berhubungan dengan salah satu istrinya, dia akan meninggal. Nah, untuk mengantisipasi itu, Kunti tahu bahwa dia punya mantra itu. Lalu dia bilang, kita bisa pakai mantra ini. Lalu Kunti melahirkan lagi 3 anak, Yudhistira, Bima, Arjuna. Lalu setelah dia melahirkan 3 anak, dia memberikan mantra Dewi Madrim yang melahirkan Nakula dan Sadewa. Kalau di versi Indonesia, Dewi Kunti, si Raja Pandu itu diceritakan sudah memiliki anak dulu sebelum dikutuk. Jadi ada perbedaan cerita karena biasanya itu mengikuti dengan kebudayaan setempat seperti itu. Jadi ketika wayang itu masuk ke Indonesia tidak serta-merta diterima begitu saja. Seperti tokoh Sri Kandi ini. Sejujurnya saya juga baru tahu. Selama ini saya selalu berpikir Sri Kandi itu perempuan. Karena di versi Indonesia, Sri Kandi ini memang terkenal sebagai seorang putri yang pahlawan perang. Dia kuat, dia perkasa. Sebenarnya dia ini adalah inkarnasi dari Dewi Amba yang kecewa dengan Bisma. Bisma itu pamannya Pandawa yang mengklaim dia ingin hidup selibat, sementara dia pernah diculik sama Bisma. Lalu ketika itu ada kasusnya dia, Raja Salwa. Karena Raja Salwa kalah dari Bisma, Bisma itu orangnya sangat kuat dan tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Akhirnya si pacar Raja Salwa itu nggak mau terima dia lagi gitu, karena dia sudah dikalahkan sama Bisma. Dia nggak mau dengan istilahnya seorang putri rampasan. Lalu dia bersemedi ke Gunung Himalaya, ya kemudian kembali ke berinkarnasi jadi anaknya Raja Drupada. Tapi saat dia bertapa di Himalaya, dia dapat kalung Pasamala namanya, itu jadi kalung teratai dan itu bisa merubah dirinya. Kalau di versi Indonesia, dia adalah istrinya Arjuna yang kemudian mengalahkan Bisma. Jadi seolah-olah saat mereka di kereta perang, Bisma teralihkan oleh Sri Kandi. Tapi di versi India,
Di sini sangat menarik karena kemudian Sri Kandi ini saat mengalungkan kalung Pasamala itu dia berubah menjadi laki-laki. Sri Kandi itu jadi sebenarnya adalah laki-laki untuk bisa mengalahkan Bisma, karena saat itu budaya patriarkal yang kuat bahwa yang memang bisa masuk ke dalam medan perang yang memang laki-laki, bukan perempuan. Kemudian dia berinkarnasi jadi laki-laki. Jadi versinya di India dan Indonesia begitu. Di India dia sebagai laki-laki, sering disebut juga sebagai Kasim, tapi di versi Indonesia dia adalah istri Arjuna. Seperti itu. Jadi memang ada perbedaan kisah. Dari tokoh perempuan ini kita bisa belajar bahwa ada kesetiaan, ada punya kelembutan juga, gitu. Tapi mereka tetap mengabdi. Nah, dari pengabdian ini kemudian saya masuk ke tokoh Canik dan Limbuk. Siapa mereka? Nah, mereka ini adalah wayang khas Indonesia, tidak ada di versi India. Mereka sering disebut sebagai punakawan, tapi punakawan yang putri. Kalau yang laki-laki itu ada Semar, Bagong, Petruk, Gareng. Nah, Canik dan Limbuk ini versi perempuannya. Punakawan itu apa? Gitu. Jadi sebelumnya mereka ini adalah tokoh ibu dan anak. Canik ibunya, Limbuk ini anaknya. Kalau kita lihat dari postur tubuhnya, Canik ini kurus, tinggi. Sementara si Limbuk ini tambun, pendek, dan dandannya ya kalau kita lihat agak selebor. Dalam arti ini ada simbolisasi bahwa seorang Canik itu adalah orang yang setia, mengabdi, orang yang sudah bisa menerima bisa menerima gitu keadaan dia bahwa ya ini hidup saya yang harus saya jalani. Sementara Limbuk ini sebagai tokoh yang masih dalam pencarian jati diri. Makanya dia gaya dandanannya juga tabrak sana, tabrak sini, menor gitu kan. Karena dia masih dalam posisi mencari jati diri siapa saya gitu. Apakah kemudian hidup saya harus seperti ini? Mereka kalau dalam wayang itu biasanya dijadikan sebagai penghangat suasana, sebagai pencair suasana, tapi banyak kisah, banyak dialog-dialog dari mereka itu sebenarnya tentang kehidupan itu sendiri. Cuma memang kebanyakan biasanya si Limbuk yang dia bilang selalu bercanda, saya bukan bercanda sih, jadi si Limbuk itu selalu bilang kepada dia dalam komunikasi mereka selalu ingin menikah seperti itu. Karena memang keadaannya seperti itu dalam budaya patriarkat. Perempuan harus menikah dan segala macam. Sebenarnya Canik ini adalah istri Temenggung, tapi kemudian dia mengabdi. Punakawan itu sebenarnya apa sih? Punakawan itu kalau bahasa Jawa itu disebut rewang. Rewang itu artinya penolong, bukan pembantu. Jadi memang tugas mereka ada di dalam putrian itu sendiri gitu. Mereka mengabdi pada putri aja. Jadi memang sudah dipisahkan ya, kalau yang laki-laki itu tadi saya bilang ada Bagong, Gareng, Semar, Petruk gitu. Sementara mereka di perempuan itu tadi kan tugasnya di keputrian. Mereka itu orang yang dapat dipercaya dan mereka terdidik. Dalam arti mereka diajarin tentang budi pekerti, diajarkan tentang sopan santun, diajarkan bagaimana cara melayani. Ada pelatihan lah untuk mereka gitu. Mereka juga tinggal bersama, dalam arti ada keistimewaan dalam hal makan ya. Apa yang junjungannya makan ya itu yang mereka makan juga seperti itu. Jadi tidak ada pemisahan, tidak ada perbedaan. Lalu sebenarnya mereka ini punya posisi yang jauh lebih penting dibanding Temenggung, Mahapati atau apa gitu, karena banyak rahasia-rahasia dalam tanda kutip dapur itu mereka yang pegang. Dapur di sini dalam arti rahasia rumah tangga, karena terkadang junjungannya itu
kalau bahasa sekarang sering curhat sama mereka, sering bercerita apa yang sedang mereka alami, apa yang sedang mereka rasakan gitu, dan mereka akan mendengarkan dengan setia. Jadi dalam bahasa Jawa itu disebut ngomong. Ngomong itu seperti mengasuh lah. Jadi walaupun dia disebut sebagai penolong, tapi dalam arti tertentu mereka itu juga setara, dalam arti mereka mendengarkan, bahkan saran-saran mereka juga didengarkan oleh para putri raja itu, dalam arti mereka bukan dianggap sebagai orang yang, ya memang secara status mereka di bawah gitu, tapi kalau mereka berpendapat itu didengarkan, dalam arti ya mereka adalah sahabat, mereka adalah pengayom, mereka adalah penolong, mereka tempat untuk mereka bisa berbagi. Di situ peran Cangik dan Limuk menjadi penting di sini, bahwa mereka itu dalam tanda kutip adalah corong juga gitu kan, bahwa semua rahasia-rahasia yang terjadi dalam satu kerajaan bisa mereka pegang, tapi mereka sudah terlatih dan mereka sudah terdidik untuk bisa menyimpan rahasia itu. Kalau di masa sekarang biasanya disebut sebagai tangan kanan, orang kepercayaan, orang yang diberi kuasa oleh majikannya. Itu sudah dialami pada zaman Cangik Limuk. Nah, sekarang kita punya mengenal yang disebut sebagai PRT. Kalau dulu itu disebut pembantu rumah tangga, cuma sekarang sudah mereka tidak disebut sebagai pekerja rumah tangga. Jadi posisi Cangik dan Limuk itu sebenarnya memang suatu pekerjaan yang sudah sangat lama. Jadi pekerjaan ini bukan pekerjaan yang baru saja ada, pekerjaan ini memang pekerjaan tertua dan terbesar jumlahnya di dunia maupun di Indonesia. Di dunia jumlahnya mencapai 87 juta jiwa. Dan kalau itu ada di sekitar kawasan Asia Pasifik ya, Asia dan Pasifik itu kebanyakan dilakukan oleh perempuan, sekitar 78,4%. Di Indonesia sendiri jumlahnya ada 4 juta orang, mayoritas adalah perempuan, ya, dan mereka biasanya tulang punggung keluarga, dan ironisnya 30% itu adalah anak perempuan, bukan anak laki-laki. Jadi di Jabodetabek aja ada banyak juga gitu. Jadi kalau sebenarnya ada budaya nyengger, jadi budaya itu biasanya ada seorang anak yang dititipkan pada suatu keluarga yang mampu dengan harapan disekolahkan, itu seperti itu. Tapi kemudian ketika sekarang yang terjadi di masa sekarang, banyak wanita karir, dalam arti banyak kelas pekerja menengah yang banyak menyewa pekerja rumah tangga ini. Kalau dulu di masa Cangik dan Limuk mereka diperhatikan kesejahteraannya, di tempat tinggalnya, kebanyakan yang sekarang ini jaminan sosial pun mereka tidak punya. Mereka diupah sangat minim. Terus selain upah, jam kerja mereka bukan jam kerja yang tenggu, begitu teng langsung go, atau 9 to 5 atau 8 to 4, apapun itu, enggak. Mereka harus fleksibel, kapanpun tuan dan nyonyahnya membutuhkan, mereka harus ada. Seperti itu, dan itu menjadi sangat ironis karena PRT ini para pekerja rumah tangga ini kebanyakan bukan orang-orang yang bisa punya posisi tawar yang kuat. Mereka kurang terdidik. Terus tadi ada budaya nyengger yang bahwa mereka bekerja di situ karena balas budi. Lalu setelah itu juga bisa dibilang, kan kamu sudah tinggal di tempat saya, tidak perlu kontrak, tidak perlu makan di luar, jadi semua ditanggung oleh majikannya. Tapi kalau kita lihat, ternyata mereka tidak punya waktu luang untuk hidupnya sendiri kan. Mereka terikat di situ sepanjang hari, sepanjang waktu. Kalau misalnya majikan yang membutuhkan, ya mereka harus ada. Terutama mereka lebih kepada ngurus anak ya, karena si nyonya kan bekerja. Dan ironisnya ya, ketika COVID ini banyak yang
tiba-tiba diputus kontrak begitu saja, atau kalau nggak dipulangkan mereka pulang begitu saja tanpa ada tes COVID. Jadi mereka rentan tertular COVID-19 karena mereka sebagai garda depan. Dalam arti kalau butuh sesuatu majikannya, entah kebutuhan pokok atau apa, yang disuruh pergi keluar adalah para pekerja rumah tangga ini. Tapi mereka tidak dilengkapi dengan APD ataupun dengan masker. Jadi mereka rentan tertular resiko COVID di sini faktanya. Nah, kemudian ada kontroversi di sini juga tentang pekerja rumah tangga modern saat ini. Ketika bicara tentang usia dan gender, kebanyakan perempuan tadi, terus banyak juga di bawah umur mereka. Pendidikan formalnya rata-rata terputus, kebanyakan lulusan SMP atau lulusan SMA gitu ya. Nyari kerja ya sulit karena kurang pendidikan formal. Jadi pilihannya adalah ya saya lebih baik menjadi pekerja rumah tangga atau jadi buruh seperti itu. Tapi waktu itu kalau jadi buruh kan mereka berpikirnya harus ngekos, harus cari makan sendiri. Sementara kalau jadi pekerja rumah tangga kan dalam tanda kutip saudara sudah terjamin oleh majikannya. Lalu tentang pengupahan, upah yang diterima sangat rendah. Jadi saya bilang karena kan mereka tidak punya pendidikan formal yang memadai di sini. Terus setelah itu mereka tinggal bersama majikan. Jadi seolah-olah ya kan kamu sudah saya tanggung semuanya gitu. Jadi biasanya apa yang dibeli oleh majikannya itu yang mereka pakai. Dan termasuk itu saat makan. Kalau bisa kita perhatikan di pusat perbelanjaan besar gitu, terutama di Jakarta, kita sering lihat para yang mereka menyebutnya babysitter yang dikasih seragam. Tapi apakah seragamnya itu kemudian seragam yang nyaman untuk mereka pakai? Ternyata juga tidak. Bahannya belum tentu katun yang bisa menyerap dan kadang-kadang panas gitu. Lalu saat mereka ke mall bukan untuk berjalan-jalan, bukan untuk liburan, tapi sebenarnya lebih untuk anaknya si majikannya gitu. Bahkan ketika makan itu terpisah, tidak satu meja, bahkan kadang menunya beda. Jadi ada suatu rumah makan yang menyajikan menu khusus untuk para pekerja rumah tangga ini. Gitu. Jadi walaupun seolah-olah mereka terjamin, tapi tetap ada strata sosialnya. Lalu jam kerjanya fleksibel dalam arti harus mengikuti keinginan majikan. Mereka nggak punya waktu libur, bahkan kadang waktu istirahat mereka dipakai untuk bekerja. Misalnya saat majikannya harus dinas malam atau dinas keluar kota, otomatis anak majikannya harus mereka yang jaga selama 24 jam penuh. Seperti itu. Jadi waktu istirahatnya ya seolah tadi diajak jalan-jalan gitu. Padahal jalan-jalannya itu juga bukan jalan-jalan untuk dirinya sendiri, tapi lebih untuk menjaga anak asuhnya. Dan ini yang lebih penting, regulasi. Walaupun sebenarnya setiap warga negara ada haknya sudah diatur dalam undang-undang di pasal 27 ayat 1 dan 2 bahwa setiap orang itu punya hak untuk bekerja dan dilindungi. Lalu juga ada pasal 28B ayat 1 dan 2. Sudah ada sebenarnya dalam undang-undang, sudah diatur tentang regulasi kerja mereka. Tapi ternyata turunan undang-undang itu sampai sekarang tidak pernah disahkan. Undang-undang itu mangkrak selama 17 tahun. Jadi pekerja rumah tangga itu nggak punya kekuatan hukum di Indonesia. Saya masih fokus di sini karena ya kita memang tidak menutup kemungkinan banyak pekerja rumah tangga yang juga hidupnya sejahtera, ada yang sekolah juga segala macam. Tapi kisah itu lebih banyak tertimbun dengan kisah-kisah ya pekerja rumah tangga yang dilecehkan atau mengalami penganiayaan seperti itu. Dan banyak juga pelanggaran HAM di sini kan, yang kerjanya tidak teratur, upahnya rendah segala macam. Dan rancangan undang-undang mereka itu nggak pernah disahkan, disentuh pun tidak. Dan itu sudah selama 17 tahun. Itu yang sangat ironis di sini.
Jadi kalau saya melihat di sini antara Cangik dan Limuk di era digital, kalau masanya Cangik itu mereka adalah penolong, tapi yang terjadi sekarang lebih seperti asisten, pembantu. Mereka lebih dijadikan sebagai orang yang kan kamu sudah saya bayar, kan kamu sudah saya beri jaminan istilahnya rumah segala macam, kamu nggak perlu berpikir kamu mandi di mana pakai apa itu sudah ada, walaupun tetap ada kualitasnya tetap nggak akan disamakan dengan si majikannya, bahkan terkadang kamar mandinya juga dipisah seperti itu. Jadi mulai ada terlihat perbedaan. Kalau dulu mereka adalah penolong, mereka dulu bahkan makan apa yang dimakan majikan itu makan juga sama mereka. Di sini mulai terjadi pergeseran bahwa mereka sekarang lebih dijadikan sebagai asisten dibanding sebagai penolong. Lalu bicara tentang Cangik dan Limuk, mereka dulu kepercayaan, orang yang dipercaya sama majikan. Tapi yang terjadi sekarang banyak pekerja rumah tangga itu dianggap sebagai ancaman, dalam arti untuk mempercayakan rumah 100% kepada mereka itu orang pasti mikir. Makanya banyak rumah-rumah sekarang yang pakai CCTV segala macam. Jadi mereka tidak punya kepercayaan 100%. Ya walaupun memang kita perlu berhati-hati ya, tapi dalam arti kemudian banyak yang terjadi adalah mereka sering dianggap sebagai ancaman dibanding sebagai orang yang bisa dipercaya untuk bekerja pada seseorang. Dan mereka juga saya bilang kalau dulu dianggap sebagai sahabat dalam arti mendengarkan, terus dia juga bisa bersuara, bisa memberikan pendapatnya gitu. Tapi di sini mereka benar-benar dijadikan pembantu, bahwa kamu harus bekerja sesuai dengan apa yang saya butuhkan, bukan lebih kepada sebagai orang yang menolong, tapi benar-benar ya kamu harus ada, harus fleksibel. Dan itu biasanya tidak dapat mereka duga, dalam arti itu suatu waktu bukan sesuai dengan apa yang mereka inginkan dalam bekerja, karena tidak ada regulasi tadi, tidak ada kontrak yang jelas. Lalu kalau Cangik dan Limuk dulu mendapatkan pendidikan, dalam arti sebelum mereka bekerja ya mereka dilatih dulu, dikasih ada tahap-tahapnya gitu. Kalau sekarang seperti seolah-olah ya kayak dipaksa dalam arti yang mungkin keadaan, daripada di rumah. Rata-rata yang jadi pekerja rumah tangga itu tinggal di daerah yang kering misalnya, terus tidak banyak lowongan pekerjaan, jadi mereka terpaksa harus bekerja seperti itu. Nah, jadi dari sini saya cuma mau bilang bahwa kalau kita pakai imajinasi naratif, kita bisa membayangkan bagaimana kalau posisi saya berada di posisinya mereka, dalam arti saya tidak punya jam kerja yang teratur, upah saya rendah, saya tidak bisa bernegosiasi karena saya pendidikannya juga tidak memadai. Lalu yang lebih ironis di sini adalah bahwa kebanyakan yang mempekerjakan para pekerja rumah tangga ini adalah perempuan, dalam arti karena mereka bekerja. Banyak perempuan-perempuan sekarang yang merasa bahwa saya butuh seseorang yang membantu saya dalam mengurus keluarga saya, entah itu lansia, entah itu anak. Jadi ironisnya di sini bahwa ternyata feminisme yang ingin yang sangat mengharapkan kesetaraan perempuan, karena perempuan itu apalagi feminis menginginkan adanya kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki. Tapi di sini menjadi ironis karena ternyata perempuan sendiri kemudian juga dalam tanda kutip memasung kebebasan sesamanya, terutama para pekerja rumah tangga ini notabene adalah perempuan. Mereka rata-rata terdidik, dalam arti ya kalau mereka bisa punya pekerjaan kan berarti mereka punya pendidikan yang tinggi, mereka punya nalar kritis, mereka punya bisa berpikir tentang nilai-nilai kemanusiaan, tapi kemudian itu tidak mereka aplikasikan, tidak mereka terapkan pada asisten, pada pekerja-pekerja yang di rumah, bekerja di rumah mereka. Mereka tidak memikirkan bagaimana kalau
mereka yang ada di posisi para pekerja rumah tangga itu yang sewaktu-waktu bisa dipanggil, sewaktu-waktu harus jaga anaknya, sewaktu-waktu harus masak atau apa seperti itu. Lalu apakah kita akan diam saja saat undang-undang ini mandek? Banyak hal, memang banyak sekali rancangan undang-undang yang kita tahu banyak yang berhenti di tempat gitu. Tapi ternyata ini sangat ironis, mereka ini para pekerja yang dibutuhkan, mau nggak mau kita membutuhkan mereka gitu. Entah kapan dan di mana pasti kita akan membutuhkan mereka. Tapi kalau kita tidak memperhatikan mereka, kalau kita tidak bersuara, ya undang-undang ini nggak akan pernah terrealisasi sebenarnya. Hanya bagaimana Cangik dan Limuk ini bisa relevan, karena ya buat saya melihat mereka saja dulu dimanusiawikan kok, dimanusiakan gitu. Tapi kenapa sekarang para pekerja rumah tangga ini seolah-olah ada suatu gap, ada suatu jurang tentang status sosial bahwa kamu itu kelas kesekian gitu. Karena perempuan dikenal sebagai second sex ya, sebagai masyarakat kedua gitu. Lalu pekerja rumah tangga ini sebagai masyarakat keberapa? Terus ya akhirnya nilai-nilai wayang itu kan ada juga nasihat-nasihat yang bisa kita pegang, bahwa dalam arti pengabdian itu juga tetap harus kita hargai, bahwa kesetiaan itu juga jangan terus kita manfaatkan dengan seolah ya mereka kan membutuhkan saya, mereka kan balas budi atau karena itu kemudian menjadi tidak manusiawi gitu, karena tidak memperhatikan mereka. Jadi pertanyaannya, bagaimanakah membangun kesetaraan dan keadilan berbasis gender terhadap sesama perempuan bila sesama perempuan sendiri tidak menghargai perempuan lainnya? Terima kasih, Bu Rika. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Sisilia dengan penjelasan yang sangat komprehensif ya. Sebelumnya tadi saya kan bertanya-tanya apa ya hubungannya ya, ternyata imajinasi naratif itu ya mungkin yang menjadi benang merahnya terhadap pemikiran Nussbaum, berhubungan dengan apa ya tadi relevansi Cangik Limuk yang tadi dibicarakan. Ya menarik ya, akhirnya benang merahnya di situ ya Bu Cecilia ya, mengenai imajinasi naratif itu tadi ya, yang bisa kita relevankan dengan permasalahan pembantu rumah tangga ini. Baik, di sini sudah ada beberapa, tadi ada pas Ibu Lia menjelaskan ada ada yang berkomentar tentang tentang peran-peran yang ada di dalam wayang itu tadi, dari siapa, Humaira Mafaza Rahmah tadi sudah mungkin menambahkan atau memperjelas konteks dari tokoh-tokoh wayang yang dijelaskan sama Ibu Lia tadi. Mungkin paham juga nih kayaknya tentang wayang ya. Saya buka pertanyaan dulu mungkin dari audiens di sini, nonton di sini, silakan raise hand, mungkin 2 pertanyaan dulu. Ada yang mau bertanya atau memberikan komentar terhadap penjelasan dari Bulia tadi, silakan. Udah ada yang open mic kayaknya nih, atau sengaja pencet. Bung Henry dulu mungkin. Baik, saya ada beberapa yang menurut saya cara membahas atau mungkin sudah pembahasannya cukup baru ya. Artinya ini baru bukan karena tidak pernah dibahas, tapi memang mempertemukan kerangka bahasanya yang menurut saya menarik. Nah, mungkin dari saya ada sedikit penggalian ya dari yang sudah disampaikan ini. Yang pertama mengenai pemilihan Cangik Limuk kan bukan tanpa kontroversi ya, pasti ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ketika membahas ini,
dan membahas mengenai Sang Ibu dan memilih tokoh ini dengan kerangka bahasa yang tadi itu kurang lebih harus 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 baliknya seperti apa? Artinya harus yang ketika apa istilahnya, apakah studi pustaka atau apa studi karakter gitu ya. Mengapa menulis Sang Ibu dan waktu menuliskan itu di mana ininya, di mana ketemunya dengan konvensional wisdom gitu ya, kalau kita boleh sebut ya. Saya sendiri penggemar wayang dan saya bertanya-tanya mengenai pemparalelan ya ke karakter-karakter, bahkan kalau dalam lakon Jawa itu disebut carangan gitu ya, carangan. Jadi kisah-kisah yang perlu ditunggu bukan sebagai arus besar gitu. Jadi lebih ke soal memilih itu, kenapa memilih itu, dan ketika menggarapnya apakah ada arus yang tidak, mungkin karena tidak setuju. Nah, kenapa Camilingo diartikan sedemikian? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Henry atas pertanyaannya. Mungkin mau langsung dijawab sama Mbak Liat. Tapi tunggu sebentar, apakah ada yang mau bertanya lagi? Dua aja dulu ya kali ya, mungkin biar bisa sekalian dijawab. Nggak ada? Atau mau langsung dijawab oleh Mbak Lia, boleh? Pertanyaannya, kenapa memilih? Ada Pak Tutur raise hand. Oke, ya silakan. Saya mungkin ada komplimen dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Hendri Thomas ya. Saya juga kebetulan rata-rata penggemar wayang, tapi wayang sudah di YouTube, jadi kita bisa nontonnya kapan saja. Konteks Cangik Limbu ini, kalau kita membahaskan seluruh pertunjukan wayang, itu ada di selingan pertama. Karena biasanya limbuan, itu kalau limbuan dalam sebuah pertunjukan wayang itu sekitar jam 12. Ya. Limbuan itu yang di Cangik Limbu itu. Nah, baru kemudian setelah limbuan itu 2 jam kemudian untuk sesi jedanya adalah sesi yang goro-goro. Nah, goro-goro itu yang muncul 4 penokawan. Nah, limbuan itu biasanya yang muncul yang 2 itu, Cangik dan Limbu itu. Makanya terkenal limbuan. Dalam sebuah pertunjukan wayang, limbuan itu adalah sebuah sesi rehat untuk jalan biasanya. Nah, kalau kita jadi istilah Cangik Limbu itu menjadi sebuah sebuah narasi di mana dalang itu tidak lagi fokus pada cerita, tetapi dia mengistirahatkan dulu, tetapi menyuruh seluruh aparatur wayang itu untuk beres-beres, entah sindennya kayak atau bisa mengundang yang lain juga penabuhnya untuk mengisi sesi itu supaya mungkin dalangnya bisa merokok dulu, bisa ngopi dulu, bisa mengistirahatkan ini. Nah, dalam konteks pembahasan kita malam ini, apakah posisi Cangik Limbu itu bisa menjadi jeda yang menggembirakan seperti itu gitu. Nah, kalau tadi Mbak Lia selalu membahasnya sebagai Cangik Limbu yang kalau kemudian diasosiasikan dengan pekerja rumah tangga sekarang itu adalah objek penderita dari pemaparan yang ada tadi itu. Bisa nggak objek penderita itu dalam konteks yang dikembalikan ke wayang asli itu menjadi objek yang menjadi penggembira gitu. Itu sih. Itu monggo Mbak Lia. Langsung Mbak Lia dijawab mungkin. Oke, terima kasih Pak Henry dan Pak Tutur. Dalam arti kenapa saya memilih Cangik dan Limbu. Saya karena dulu masih terbawa dengan disertasi saya tentang kemanusiaan. Jadi saya merasa bahwa ya sangat sedih sih melihat para pekerja rumah tangga ini gitu. Tapi kenapa saya milih Cangik dan Limbu? Cangik dan Limbu itu menjadi narasi yang berkembang sebenarnya dari pentas wayang menuju kehidupan sehari-hari. Dalam arti apakah kemudian mereka sebagai objek penderita atau objek penggembira? Saya melihatnya begini. Dua tokoh ini menjadi pelajaran buat kita gitu. Menjadi teladan lah kalau menurut saya bahwa
bagaimana kita memperlakukan pekerja rumah tangga ya, yang notabene sering dianggap sebagai kalangan bawah. Jadi dalam arti kenapa saya pakai imajinasi naratif Nussbaum, yaitu membantu kita untuk bagaimana sih kalau saya di posisi mereka gitu. Jadi walaupun itu jeda dalam wayang, itu suatu narasi yang menjadi istilahnya bagi dalang untuk bisa beristirahat sejenak, tapi itu tidak terjadi pada para pekerja rumah tangga ini gitu. Bahkan regulasi hukumnya juga belum jelas sampai sekarang gitu. Kemudian kita mau diam saja, apa dalam tanda kutip kita mendiamkan modern slavery. Saya melihatnya akhirnya seperti itu gitu loh. Kalau perbudakan dulu kan memang ya kita tahu lah, saat dulu itu di satu kerajaan, raja memang menguasai semuanya gitu kan, termasuk perempuan. Nah, tapi yang terjadi sekarang kemudian para pekerja rumah tangga ini hidupnya tidak jelas. Dalam arti mereka bekerja, iya mereka dibutuhkan sangat, gitu. Kita sangat membutuhkan mereka dalam arti tertentu. Misalnya saya harus bekerja, saya punya anak, dan saya tidak mungkin membawa anak saya bekerja, kan otomatis saya akan membutuhkan pekerja ini gitu. Kalau dulu dalam posisi Cani Klimuk, mereka masih dihargai. Dalam arti ya mereka tidur bersama majikannya itu gitu. Bahkan tadi saya bilang makan pun juga makan yang dimakan majikannya mereka makan. Tapi ternyata yang terjadi sekarang kan lebih kayak pada pemisahan. Saya tidak menutup kemungkinan banyak pekerja rumah tangga yang juga sukses, banyak pekerja rumah tangga yang juga di dalam ya kalau orang Jawa bilang lebih mudah diwongke gitu, dimanusiakan. Banyak juga yang berhasil, banyak juga yang disekolahkan. Cuma yang banyak terjadi adalah seperti itu gitu. Mereka lebih dijadikan sebagai objek penderita kalau menurut saya bilang ya. Sewaktu-waktu misalnya anaknya nangis dan dia suka si majikannya sangat lelah, ya pasti mereka kan manggil mbaknya itu gitu. Dan yang buat saya sangat ironis kemudian banyak anak-anak di bawah umur yang juga bekerja itu. Jadi saya mengangkat ini sih lebih kepada ya saya ingin mengajak kita semua untuk memikirkan ini, mungkin kita juga bisa bersuara bagaimana supaya undang-undang ini juga tidak diabaikan lagi, tidak mandek lagi dan tidak mangkrak. Kita juga harus memikirkan segi kemanusiaan mereka sebagai manusia yang juga dilindungi oleh negara, juga oleh hukum, seperti itu. Marika. Ya, benar juga ya. Saya pikir tadi tarikan terhadap Cani Klimuk ini terhadap ke PRT tadi, pertanyaan Pak Tutur tadi, bisa nggak ya ditarik menjadi sebagai yang penghibur atau apa ya? Kayaknya nggak bisa ya, masih belum jauh ya, jauh sekali realitasnya di masyarakat sekarang ini kayaknya. Tapi terkait dengan Nussbaum, saya sedikit mau menggunakan privilege saya sebagai moderator. Mungkin ada yang tentang kebebasan itu nggak sih Mbak, yang Martin Nussbaum yang tentang kebebasan untuk berfungsi itu ya, mungkin yang tidak dimiliki oleh pembantu PRT ini ya, ya Kerja. iya untuk bekerja ya, kan kalau freedom to functioning ya, kalau ya to choose itu yang sama sekali tidak dimiliki oleh PRT ini gitu kan. Boro-boro deh ini kebebasan itu sendiri juga masih dipertanyakan yang mereka miliki. Jadi masih jauh lah ya angan-angan kita terhadap kemanusiaan terhadap PRT ini. Tambah lagi permasalahan feminisme perempuan modern slavery yang seperti itu juga sangat dekat dengan realitas kita sekarang ini. Jadi ya, Mbak ya. Saya kenapa fokusnya pada imajinasi naratif, karena sebenarnya dari imajinasi naratif kita kemudian bisa berkembang lagi kepada capabilities approach kan, sebenarnya pendekatan kapabilitas itu kan, bahwa dia mau jadi apa, ingin
menjadi menjadi apa terus saya lupa Being pokoknya and doing. bukan ada tuh bahasa Inggrisnya saya lupa. Jadi pokoknya ya itu tadi functioningnya ketika dia sebagai manusia dia punya kebebasan untuk memilih sebenarnya, ya kan, memilih mau jadi apa. Itu yang memang tidak mereka miliki, dalam arti mereka tidak terdidik kan. Jadi mereka berpikir bagaimana mereka hidup aja sih sebenarnya, ya kan, bagaimana mereka bisa makan, bagaimana keluarganya dihidupi, karena mau nggak mau mereka ternyata kebanyakan adalah tulang punggung. Itu yang sangat sangat ironisnya di situ, tulang punggung tapi tidak mendapat jaminan seperti itu yang jadi kemudian functioning mereka apa. Kalau kemarin Mbak Rika nulis capabilities approach tentang Vasanti, ingat kan Vasanti itu di India. Vasanti kan posisinya adalah dia seorang istri yang kemudian mengalami KDRT dari suaminya yang pemabuk segala macam. Terus kemudian dia ditolong oleh sewa itu kan, organisasi itu ya di India itu, dan mereka kemudian memanusiakan Vasanti dan teman-temannya. Ini yang tidak terjadi dengan para PRT ini. Kalaupun di pelatihan yang kita tahu di luar negeri itu, ya kan, banyak pekerja rumah tangga yang kemudian dikirim ke luar negeri karena mereka merasa di Indonesia gajinya kurang lah apa gitu kan, kemudian mereka ke luar negeri dan mendapat pelatihan. Tapi apakah kemudian tempat tinggal mereka layak? Itu yang menjadi pertanyaan juga kan. Karena kalau kita melihat bagaimana apa sih namanya rumah penampungan itu, mereka kamarnya berdesak-desakan, tempat tidurnya satu kamar bisa berapa orang, belum makannya juga apakah terjamin atau tidak. Lalu kita dulu sering mendengar kan saat pahlawan devisa ini pulang, ya kan, di bandara sendiri pun mereka masih harus menghadapi cukai itu kan, apa pungutan liar gitu. Ya, pungutan liar itu. Jadi sebelum mereka keluar dari bandara kan banyak banget pungutannya gitu, padahal mereka adalah pahlawan devisa. Seperti itu. Bahkan ketika mereka sudah mencoba keluar negeri, mencoba mengubah nasib lah, karena mereka mungkin tidak bisa mendapatkan itu lewat pendidikan, karena Nusba memang melihat bahwa pendidikan bisa mengubah hidup seseorang kan sebenarnya. Makanya dia pakai capabilities approach itu yang mereka pakai di situ. Tapi itu kan tidak mereka dapatkan. Walaupun mereka punya duit, akhirnya uangnya kan juga tersalurkan untuk keluarganya, tidak untuk mengembangkan dirinya sendiri, tidak untuk kemudian menjadi berfungsinya. Itu sih saya melihat di situ sih. Oke, Mbak Lia, ini kayaknya udah ada dua orang yang raise hand di sini. Ada Pak Markus Kurniawan sama Pak Rawanda Wadi Puturo. Mungkin yang pertama Pak Markus dulu, mungkin bisa silakan bertanya. Ya, terima kasih. Selamat malam Ibu Lia, teman diskusi saya. Nah, menarik tentang Canggi Limbuk ya, dan asisten rumah tangga, atau apa tadi, nggak boleh pakai nama asisten rumah tangga katanya sekarang. Pekerja. Oke, pekerja rumah tangga. Nah, paradigmanya kan membandingkan misalnya si Canggi Limbuk itu dalam pewayangan dia punya si tuan, begitu ya. Sedangkan si pekerja rumah tangga juga punya si tuan. Tadi pembahasannya dari sudut pandang bahwa si pekerja rumah tangga itu korban, karena tadi ya nggak punya perlindungan dan seterusnya. Nah, saya ingin tanyakan bagaimana sudut pandang dari katakanlah si ART sendiri, si pekerja rumah tangga sendiri atau Canggi Limbuk sendiri memandang si tuan. Nah, saya berkaca dari kasus Nirina Zubir, ya, itu kan sudah dipercaya, tapi kemudian seperti itu. Ini gimana? Canggi Limbuk yang kurang ajar atau pekerja rumah tangga yang ini, atau ini ada apa ya? Gimana ya? Coba melihat case ini dari sudut pandangnya si Canggi Limbuk itu memandang sang tuan, atau si pekerja rumah tangga memandang si tuan tuh jadi apa? Jangan-jangan juga ada objektifikasi atau seperti apa? Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Markus atas pertanyaannya, relevan sekali dengan kasus Nirina Zubir baru-baru ini menghangat. Mungkin dikumpulkan dulu ya Mbak ya, saya tampung.
Mungkin dari Pak Rawanda, Wandi Tuturo mau bertanya, silakan Pak. Temannya Mbak Dia juga. Saya punya Pak Tutur dan Pak Henry. Oke. Ya temannya teman saya ya Pak. Ya terima kasih, menarik. Saya terus terang hanya penasaran dan tidak terlalu mendalami wayang. Cuman penasaran saya itu soal tokoh Cangik dan Limbu ini. Apakah mereka itu pernah nggak ada cerita bahwa mereka kemudian menginginkan kekuasaan dalam posisinya yang sebagai pemegang rahasia utama gitu kan? Apakah idealisasi wayang itu bahwa mereka selalu dalam, kalau bicara power relation ya, dia tetap punakawan gitu ya, dan tidak bisa naik pangkat ya. Nah, ada nggak emansipatory cutnya mereka sehingga menjadi berkuasa? Saya penasaran, saya terus terang, makanya saya bilang saya terus terang tidak paham wayang. Tapi saya, kenapa pertanyaan itu muncul? Karena saya pernah lihat judul komik Petruk jadi ratu itu loh. Oh ya. Nah, artinya kan ada sebuah skenario di punakawan laki-laki ya, yang meskipun kayaknya digambarkan jadi kacau balau ketika Petruk jadi ratu itu ya. Nah ini pertanyaan saya itu aja sih, apakah ada kemungkinan bahwa mereka sebetulnya bisa perannya lebih, bahkan memegang kekuasaan? Itu aja, terima kasih. Silakan kalian mungkin dijawab aja. Oke, terima kasih untuk Koko Markus. Saya bisa menjadi Koko. Jadi ketika bicara tentang si pekerja rumah tangga ini, si posisi Cangik Limbuknya ini, saya melihatnya begini, ketika kita tarik ke kasusnya Nirina Zubir, itu lebih kepada kasus mafia tanah ya. Walaupun yang melakukan itu adalah seorang pekerja rumah tangga. Gitu. Jadi kita harus melihatnya bukan pada posisi dia sebagai pekerja rumah tangganya, tapi lebih pada bagaimana dia bekerja sama dengan mafia tanah itu gitu. Dan itu kasusnya kan juga itu masih belum jelas, dalam arti polisi masih mendalami, jadi saya belum berani untuk berspekulasi gitu, karena kalau dari berita yang saya baca masih sepotong-sepotong gitu kan, itu seolah bahwa Nirina itu keluarganya seolah memberikan kepercayaan penuh gitu kepada si pekerja rumah tangga ini. Cuma sekali lagi saya belum jelas ya kasusnya seperti apa, cuma saya melihatnya seperti itu, bahwa ini kasusnya kasus mafia tanah gitu. Walaupun yang melakukan itu adalah pekerja rumah tangga. Lalu ketika tadi Pak Wanda bilang apakah kemudian mereka bisa berkuasa, jadi gini, ini kan kisah ya, kisah narasi gitu. Kalau misalnya nanti dalangnya mau melakukan itu, pasti dia punya apa yang namanya, punya intensi sendiri gitu. Karena kan sebenarnya cerita ini kan ada yang menceritakan, sama lah kayak kita baca novel atau cerpen kan itu juga ada seorang autor penulis yang menuliskan kisah itu. Lalu apakah kemudian mereka bisa kita jadikan sebagai penguasa? Saya rasa bisa sih, cuma kan itu nanti tidak sesuai dengan faktor ceritanya lagi gitu loh. Memang ada yang Petruk jadi raja, tapi kan itu kemudian si penutur cerita itu cuma ingin bilang bahwa terkadang sebagai seorang manusia itu kita juga harus tahu batas, tahu diri, tahu kapasitas kita sebagai manusia sih. Sebenarnya pesannya cuma itu doang, bukan terus kita tidak bisa memberikan kesempatan untuk Cangik dan Limbuk jadi penguasa. Mereka bisa saja sih, kalau kita jadikan penguasa, mungkin justru mereka bisa lebih bijaksana gitu, karena mereka pernah ada di posisi yang paling bawah. Dalam arti kalau orang pernah jadi fondasi, ketika dia naik ke atas kan itu sudah jauh lebih kuat. Kalau menurut saya sih seperti itu. Terima kasih. Boleh saya tambahkan? Boleh saya tambahkan untuk pertanyaannya, jawabannya dari Pak Wandi tadi itu? Silakan Pak Tutur. Oke, Bang Wandi, kalau di dalam pagelaran wayang itu tidak semua lakon bisa dilakukan, ya. Karena ada faktor kesakralan dalam melaksanakan sebuah
pemimpin atau seorang dalang itu bisa melakonkan taruhlah seperti Petruk Jadi Ratu, terus kemudian atau si Canggi Liwu atau Jadi Ratu, itu tidak mungkin, tidak mungkin ada dalang yang berani memainkan itu. Kenapa? Ada lakon Petruk Jadi Ratu. Kalau melihat asal usulnya sendiri pun sudah beda. Petruk itu sendiri pun asal usulnya adalah dari kadewatan. Semua penekawan yang pas, yang laki-laki itu dari unsur kadewatan. Sementara kalau Limbuk Cangeng kita asal usulnya tidak tahu. Ya. Dulu Petruk itu siapa, Gareng itu siapa, Bagong itu siapa, Semar itu siapa. Itu kalau dilacak sebelumnya ada. Kalau mereka adalah memang turunan orang-orang sakti, maka umurnya sudah 900 tahun. Nah, itu yang membuat bahwa ada satu lakon, ada dalang yang berani melakonkan Petruk Jadi Ratu. Tapi mohon maaf, itu pun baru satu lakon doang yang berani melakonkan itu dalang. Ya. Jadi ketika melakukan sebuah pertunjukan wayang, itu tidak semua lakon bisa dilakonkan atau bisa dipertunjukkan pada waktu tertentu, pada daerah tertentu. Nah, mungkin rangkaian ada limbuan, ada kemudian goro-goro yang isinya penekawan, itu mungkin semua pertunjukan ada, tapi tidak semua lakon bisa dilakonkan. Termasuk walaupun ada ide segila apapun, taruhlah dalam Sudewo yang dia bisa melakukan semuanya, tapi dia pasti tidak akan berani melakukan itu, pasti tidak berani, karena memang ada pakem utama untuk melakukan. Memang ada carangan itu boleh ya melakukan, misalnya ya seperti tadi Petruk Jadi Ratu itu, tapi carangan sudah sangat jauh gitu. Carangan misalnya Parikesit Raja Terakhir Pandawa itu boleh itu, tapi itu juga carangan gitu. Nah, tapi memang ada pandangan khusus yang terkait dengan itu gitu. Yang tahu saya ya, dan ya memang melakukan wayang juga tidak semudah atau keinginan sekehendak yang menanggap. Misalnya kalau saya menginginkan ada lakon tertentu, saya belum tentu bisa disambut oleh dalangnya. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, kalau boleh saya tambahkan, sebenarnya sih kita juga Dom bilang kan dunia ini kan dunia multikultural ya, dalam arti ya setiap orang punya status sosial, punya ada posisi yang dalam arti tertentu memang ada pemisahan gitu. Jadi saya melihatnya kalau semua orang kemudian di atas, lalu siapa yang ada di bawah gitu kan. Jadi lebih apakah kemudian keseragaman itu perlu? Ya tidak kan. Jadi ketika cerita itu ya memang supaya jalan ceritanya tetap berjalan ya memang harus ada posisi-posisi yang seperti itu. Kalau menurut saya sih begitu. Jadi apapun lakonnya, novel atau apa juga, kisah-kisah narasi itu pasti ada lah posisi-posisi yang memang ya itu tadi ya, pasti ada pakem-pakemnya supaya cerita itu tetap berjalan. Kalau menurut saya begitu. Ya. Ada lagi yang kita masih punya waktu, silakan Bung Diki Lopulalan, silakan. Malam Mbak Lia. Malam. Saya tertarik dengan pendekatan Gus Bauk tadi ya, ketika mengangkat soal cerita lalu kemudian menggunakan pendekatan imajinasi naratif tadi, lalu kemudian ditarik ke kita kembali mengambil karakter tokoh Canggi Limbu, lalu ditarik ke konteksnya ke pekerja rumah tangga. Nah, saya pikir kan sektor di Indonesia atau di Nusantara ini kan banyak sekali sebenarnya cerita-cerita di luar wayang ya. Kalau kita mau ngomongin di wilayah timur Indonesia, Kalimantan, Sumatera, banyak sekali sebenarnya narasi-narasi. Dan narasi-narasi ini kan kalau kita pakai pendekatan Nusantara itu sebenarnya menarik ya. Kemudian ketika coba kita tarik dalam konteks yang lain untuk kita bisa lebih memahami situasi, tapi dengan pendekatan imajinasi narasi. Nah, apa aja sih Mbak yang penting perlu diperhatikan kalau kita mau melakukan itu, gitu? Melakukan proses kontekstualisasi dengan menggunakan pendekatan imajinasi naratif tadi, supaya lebih tepat sebenarnya. Silakan mungkin langsung boleh. Oke, jadi intinya bagaimana imajinasi narasi itu kemudian jadi lebih kontekstual ya Pak Diki. Benar.
Ya, itu sebenarnya juga ya yang jadi jawab apa itu yang coba saya tawarkan. Bagaimana kemudian imajinasi naratif ini berkembang adalah kita bisa menjadikannya sebagai imajinasi penggerak. Dalam arti maksudnya saya sangat kagum dengan tokoh Greta Thunberg gitu kan. Dalam arti si Greta ini kan seorang anak kecil. Kita kalau tahu siapa Greta itu kan dia sebagai aktivis lingkungan termuda kan. Dia hadir, dia datang itu untuk berpikir untuk masa depan selanjutnya kan, generasi selanjutnya. Jadi ada kepedulian lah di sini. Jadi sebetulnya posisi imajinasi itu di situ gitu untuk melahirkan kepedulian. Lewat apa? Kalau saya kemarin lihat dari kacamata besar sebenarnya pendidikan itu. Bagaimana Greta bisa tahu tentang kondisi lingkungan yang sekarang, bahwa kita sedang diambang krisis dengan adanya perubahan iklim ini. Dia itu dari siapa? Dari gurunya kan. Dan itu memang kemudian rumit-rumit lainnya buat Greta. Kita butuh, saya sih menyebutnya trilogi ya, dalam arti ada negara, ada keluarga, dan sekolah juga, untuk kemudian bisa bagaimana imajinasi ini berfungsi dengan baik. Dalam arti keluarga tidak bisa lepas begitu saja, bahwa saat anaknya sekolah dia merasa bahwa sekolah sebagai tempat pendidikan anak. Biasanya kan seperti itu, orang tua seolah sudah lepas tangan semua dari dirinya sendiri. Ini nggak bisa. Jadi kemudian bagaimana imajinasi ini bisa digerakkan, salah satunya saya sih waktu itu coba lewat bagaimana kalau kita gitu buat video-video konten yang lebih berisi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kita bisa memanfaatkan YouTube sebenarnya, YouTube dan Instagram. Banyak lah dari sosial sekarang kita dapat suara. Dan saya sih coba waktu itu mau coba pakai kartun, dalam arti itu semua usia sih. Jadi imajinasi ini bisa kita manfaatkan sebenarnya dengan cara ya. Kalau misalnya dari anak-anak itu mendongeng sih, porsi mendongeng itu kan sekarang sudah jarang. Biasanya orang tua kalau udah sibuk sudah lelah ya sudah anak dibiarkan begitu saja. Padahal dengan mendongeng itu kan ada ikatan juga, ada koneksi antara orang tua dan anak. Jadi di situ. Jadi di sini akhirnya posisi pentingnya adalah pendidikan. Kalau pendidikan yang nggak jalan, tidak akan jalan sekarang saya begitu. Terima kasih. Mungkin mau menanggapi lagi, mungkin Nggak, kalau maksud saya dalam konteks menggunakan pendekatan imajinasi naratif tadi, misalnya dengan kita menemukan ada story, ada cerita-cerita, ada narasi-narasi, tapi bagaimana kemudian cara kita untuk menemukan yang tepat ya, menggunakan narasi itu untuk mengangkat satu isu. Ya saya nangkep poin pertama soal kepedulian, artinya harus ada kepedulian pada situasi tertentu. Misalnya canggih minggu kita ada kepedulian dengan pekerja rumah tangga, tapi ada isu-isu tertentu yang lain, misalnya konteks cerita tentang kaitan pertanian, misalnya tradisional, cerita tentang pertanian tradisional lalu dikaitkan dengan kondisi petani sekarang ini. Tapi prosesnya untuk mengkaitkan situasi dalam narasi, dalam konteks yang ada, gitu yang konteks yang mau kita pedulikan ini, hal apa saja sih sebenarnya perlu kita perhatikan gitu kalau diproses baru. Ya itu tadi, kalau saya sih berarti lewat storytelling itu ya, lewat mendongeng itu. Kalau saya bercerita, saya mengajak orang itu, narasi itu kan menceritakan. Karena memang biasanya ada posisi saat bercerita itu supaya cerita itu tidak langsung. Jadi biasanya gini, kalau orang tua itu menceritakan kisahnya kepada anak kan biasanya anak merasa bahwa orang tua saya ini jangan-jangan mengada-ada gitu. Lalu mereka biasanya ke orang ketiga. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang dari kisah pertanian anak petani, ya kita bisa juga berceritakan bagaimana keadaan petani itu kepada anak-anak. Kalau saya sih melihatnya begini, misalnya
anak kecil itu supaya makannya dihabiskan gitu kan, kita bisa bilang kasihan kan Pak petani sudah bekerja di sawah. Misalnya saat kita pergi ke daerah dan melihat petani yang bekerja di sawah, kita bisa bilang ke mereka, itu lihat ini sudah mencangkul dalam kondisi panas seperti itu. Kalau kamu jadi mereka bagaimana? Terus kalau kamu kemudian makannya tidak dihabiskan, apakah kamu kemudian menghargai pekerjaan para petani? Jadi sebenarnya lebih kepada storytellingnya itu sih. Jadi bagaimana cara kita bercerita, bagaimana kita bisa menggambarkan kondisi itu, kemudian mengajak yang kita ceritakan biasanya kan anak-anak itu untuk mereka juga ikut merasakan. Kalau kamu ada di posisi mereka bagaimana? Seperti itu sih. Jadi tetap bisa lah ini dipakai ke semua seni. Jadi lebih menurunkan narasi ini dari generasi ke generasi. Jadi tidak terputus. Oke. Ya, mungkin sudah menjawab sedikit banyak ya mungkin pertanyaannya tadi. Tapi tadi saya kepikiran tentang universalisme mungkin yang membatasinya itu budaya mungkin ya. Mungkin kalau kita bisa berbicara mengenai apakah cerita-cerita narasi ini bisa diterapkan di tadi mungkin di wilayah-wilayah lain di timur Indonesia, di Sumatera, atau apa kan mempunyai narasi-narasi cerita-cerita tersendiri kan lantas apa yang membatasinya itu kalau menurut sepemahaman saya di Nussbaum tentang universalisme dan partikularisme dalam budaya itu. Jadi ada hal-hal yang sifatnya yang universal yang bisa kita ambil dari suatu penokohan atau cerita-cerita di masing-masing kebudayaan dan apa namanya ya kita ambil nilai-nilai universalnya gitu. Jadi sedangkan antara universalisme dan partikularisme budaya itu mungkin juga menjadi perdebatan juga dalam implementasi teks-teks naratif di berbagai kebudayaan di Indonesia mungkin ya. Ya, bicara tentang universalisme budaya sebenarnya Nussbaum sangat tidak menyukai relativisme budaya ya, dalam arti kita semua tahu kayak yang sunat perempuan itu kan tidak manusiawi kan. Jadi buat dia relativisme budaya itu dia tolak selama itu tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Itu dia. Jadi ketika bicara universalisme kita juga harus melihat apakah itu kemudian memanusiawikan manusia atau tidak. Jadi itu fokusnya Nussbaum. Oke, kita mungkin satu pertanyaan lagi ya. Kalau sebelum kita akhiri diskusi kita malam ini, itu singkat saja atau bisa dilanjutkan sesudah diskusi. Tapi ini ada pertanyaan dari Bung Wildan. Ininya sejauh mana imajinasi naratif Nussbaum itu bisa bekerja dalam wayang? Mungkin Malia mau menjawab atau Bung Tutur sudah ada jawaban di bawahnya. Jadi ini ya pertanyaannya, sejauh mana imajinasi ini? Ya itu tadi sebagai storytelling sebenarnya ya, bahwa kisah wayang itu Nussbaum juga sebenarnya berbicara sedikit tapi lebih pada tokoh Mahabharata. Memang itu kritik saya terhadap Nussbaum ya, ketika dia bicara tentang kesetaraan, dia juga bicara tentang kesetaraan perempuan, tapi ketika dia kemudian menceritakan kisah-kisah atau cari novel-novel rujukan, kebanyakan tidak fokus kepada perempuan sebenarnya. Jadi waktu itu dia pakai Mahabharata yang Arjuna, dilema sebenarnya. Jadi apakah itu bisa bekerja dalam wayang? Saya rasa bisa ya, dalam arti wayang itu kan sebenarnya kisah tentang kehidupan, tentang baik dan buruk, tentang dharma, tentang sopan santun, tentang ada moral, ada nilai-nilai moral juga yang hendak disampaikan melalui kisah-kisah wayang itu gitu. Jadi bisakah imajinasi itu kita pakai? Ya sangat bisa menurut saya, dalam arti kita mudah membayangkan kalau saya di posisi itu gitu, dalam arti misalnya saya di posisinya Sinta bagaimana, kalau saya di posisinya Sekali bagaimana, kan itu juga membantu saya, membantu kita semua untuk berada di dalam posisi itu. Karena menurut saya wayang itu seperti sastra lah ya. Makanya itu kan sangat tepat ketika Nussbaum bilang imajinasi naratif. Makanya kemudian saya tarik, oh ya kita kan punya budaya ini di Indonesia doang. Dan ya mungkin di budaya-budaya lain juga ada lah kisah-kisah itu. Kayak ada
ikan-ikan hidup rumah gitu kan juga. Saya rasa pasti setiap daerah punya lah kisah-kisah kayak di Sunda kan ada wayang golek. Terus saya pernah baca sih di Sumatera itu juga ada wayang, cuma saya kurang tahu wayang apa. Mungkin seperti itu sih. Jadi bisa lah, sangat bisa. Karena itu narasi tentang kehidupan. Universal ya, universal nilai-nilai Kemanusiaan. Oke. Kita sudah jam sudah 21.30, mungkin diskusi formalnya saya cukupkan sampai di sini ya. Mungkin bisa kita lanjut di diskusi non formal sesudah ini, tapi saya tutup ya diskusi pada malam ini. Terima kasih Mbak Lia atas penjelasannya dan pertanyaan-pertanyaan tadi dari audiens. Kita tetap masih ada 108 orang di room ini ya, konsisten di atas 100 ini luar biasa sih menurut saya, tanpa ada yang yang left. Ya, terima kasih semuanya telah hadir dan berpartisipasi. Mungkin yang butuh sertifikat nanti akan dikirim di email masing-masing oleh panitia. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.